Episode 112, Rindu. Farhat menatap bingung kepada semua orang di sana yang diam tak berkutik. Ia tak menyadari gesekan besar antar tatapan Bian dan Vino yang menyebabkan seluruh ruangan menjadi terasa panas. Wah, semua orang sedang berkumpul di sini, ucap Farhat dengan santainya. Zai bergeser ke sebelah Vino agar Farhat duduk di dekat Melissa. Bagaimana keadaan istri saya, Pak Dokter? Petik 2. Farhat menatap Bian, namun tak ada respon dari Bian. Apa maksudmu tidak mengganggunya? Memangnya kau siapa? Ucap Vino tiba-tiba, nadanya sangat ketus dan terdengar kesal. Kenapa? Anda kesulitan. Perlu bantuan? Sahut Bian dengan senyuman smirknya. Kau pun pengganggu di antara kami, jadi bisakah kau menyingkir saja? Ujar Vino. Apa yang kalian bicarakan? Apa ada hal serius yang terjadi di sini? Farhat menyela pembicaraan panas mereka. Vino, kau antarkan Zai pulang, jangan sampai dia diketahui wartawan, perintah Farhat. Vino langsung berdiri dengan kepala panas dan menarik tangan Zai keluar dari sana. Sampai di pintu pun ia masih melirik ke arah Nurul berharap Nurul memandangnya tapi Nurul tetap bersembunyi dan tak berani menata hangat. Ia masih ingat persis waktu terjatuh di pangkuan Vino malam itu, dan itu sangat memalukan. Bye Melissa, ucap Zai sambil melambaikan tangan, kau kenapa Vino? Apa kau ada masalah dengan dokter itu? Zai penasaran, iya, masalah besar, sahut Vino malas. Vino, mau kemana? Seru seorang wanita dari arah berlawanan yang tak lain adalah Duma. Ia datang untuk menjenguk Melissa, karena selama dirawat Duma belum sempat menjenguknya karena repot dengan urusan kliniknya. Vino berbalik badan, Mama, kalian sudah mau pulang? Duma bertanya kepada Vino tapi pandangannya ke arah Zai seakan bertanya siapa dia. Menyadari hal itu, Zai pun mengulurkan tangan dan menyapa Duma. Halo Tante, aku Zai, temannya Vino. Iya halo, saya mamanya Vino. Duma menyambut jabat tangannya Zai, namun wajahnya menunjukkan kalau ia tak suka dengan penampilan Zai yang sangat terbuka, terlebih ia bisa melihat bahwa Zai sepertinya pernah memakai obat terlarang. Tante mau menjenguk Melissa. Tanya Zai, iya nih, kalian sudah mau pulang? Iya Tante, kita sudah dari tadi juga di sini. Vin, kalau kau mau bersama mamamu aku pulang naik taksi saja, ucap Zai sungkan. Jangan, berbahaya kalau sampai orang-orang tahu, Ma. Vino antar Zai ya, sekalian pulang capek banget, iya, hati-hati ya. Duma melemparkan senyum tipis kepada mereka. Apa dia pacarnya Vino? Cantik sih, tapi kok, kalau mereka sama-sama cinta ya peduli apa? Soal penampilan bisalah nanti dibilangin pelan-pelan, yang penting cepat punya cucu hihihi. Batin Duma sembari mengikuti langkah Vino dengan pandangannya. Farhat menyuapkan buah yang sudah dikupasnya, makan yang banyak sayang. Agar kuat dan cepat sehat, ucap Farhat. Sebenarnya mulut Melissa sama sekali tidak nyaman memakan buah-buahan itu, tapi demi mencukupi kebutuhan vitamin dan gizinya ia terpaksa mengunyah walau dengan rasa tak karuan. Farhat, Vino dan Pak Dokter kenapa sih sayang? Melissa, nggak tahu mas, selama 10 menit tadi mereka saling menatap dengan tatapan serem banget, Melissa sampai bingung. Apa mungkin Vino punya hutang sama Pak Dokter ya? Farhat, nggak mungkin soal hutang sayang, kamu dengar tadi kan ini soal mengganggu. Apa Vino mengganggu pekerjaan dokter? Melissa, tapi katanya, dia, tadi, apa Vino mengganggu pacarnya Pak Bian? Farhat, apa mereka menyukai orang yang sama? Mungkin mas, tapi yang kita tahu Vino kan menyukai Nurul. Hah? Jangan-jangan, mereka berdua serempak menatap ke arah Bian dan Nurul yang sedang membahas hasil USG Melissa. Mereka tampak akrab dan saling tertawa membuat chemistry di antara keduanya semakin manis dan hangat. Mas setuju kalau memang iya, kamu gimana sayang? Dia lebih baik dari Vino kan? Bisik Farhat. Wah, kalau ini Melissa juga setuju banget, ganteng, baik, pinter, wow lah pokoknya. Melissa berbinar menatap ke arah Bian yang sangat bersahaja dengan senyuman lembutnya. Ganteng ya, baik lagi, apalagi. Oh pintar. Tampaknya Farhat cemburu karena barusan Melissa memuji-muji Bian. Mas juga ganteng kok, 10 kali lipat malah, baiknya jangan ditanya, pinternya juara hehehe, nak lihat mama kamu tuh, matanya jernih banget kalau lihat yang bening-bening.
Farhat mengelus-elus sang anak di dalam perut, papa kamu yang paling ganteng kan nak? Imbuh Melisa, si Dimdim pun langsung memberikan sundulan kepada orang tuanya. Mereka tertawa girang karena sundulan Dimdim semakin lincah. Kau tidak mau masuk dulu? Tawar Zei kepada Vino, tidak. Vino menjawab datar, bukannya sombong, hanya saja Vino takut terulang lagi adu tinju di antara mereka. Baiklah, hati-hati ya. Zei turun dengan sedikit kecewa karena berharap bisa mengobrol sebentar dengan Vino. Begitu masuk ke rumahnya, Zei segera membuka laptopnya dan menghapus video Farhat yang dieditnya sendiri. Ia takut jika lengah sedikit saja bisa-bisa video itu akan menghancurkan kebahagiaan Farhat dan Melisa lagi. Aku tidak menyangka Sean bodoh sekali, bukankah terlihat jelas jika ini editan? Atau memang skillku yang hebat hahaha. Ia merasa senang sekali karena akhirnya bisa membalas perbuatan Sean. Aku akan membeli rumah di suatu tempat lalu memulai kehidupan baruku dengan uang ini. Gumamnya tersenyum lebar. Uang yang dimaksud tak lain adalah uang Sean yang berhasil dirampasnya dengan cara halus. Malam hari Vino tak bisa tidur saat teringat wajahnya Bian yang menyebalkan. Cah, memangnya dia siapa? Memintaku untuk tidak mengangguran, dia sendiri nempel terus, rutuk Vino kesal. Setelah hampir 1 jam berguling ke kanan dan kiri, Vino berpikiran untuk mengirim pesan kepada Nurul. Sudah tiduran. Di seberang sana Nurul bingung harus bagaimana membalas pesan Vino. Entah kenapa saat membayangkan hal-hal yang menyangkut Vino dadanya berdebar hebat serasa akan pingsan. Nurul, baru mau tidur Pak. Vino, kamu tidur di mana? Nurul, di sini Pak. Vino, di rumah sakit. Atau di rumah? Nurul, di rumah Pak. Vino, sudah makan. Petik 2. Vino, sudah makan. Merasa tak ingin basa-basi dengan Vino. Nurul langsung to the point, Bapak ada perlu apa ngecat Nur malam begin? Saya rindu sama kamu, kenapa setiap ketemu saya kamu menghindar? Petik 2. Semakin kesini Vino tampaknya semakin belak-belakan agar Nurul semakin peka, takut Pak, balas Nurul. Vino tersenyum tipis melihat balasan pesan Nurul yang sangat jujur. Cah, dia benar-benar tidak bisa menyembunyikannya, gumam Vino. Vino, takut apa? Nurul, takut aja, agah, aku ingin udara segar. Vino keluar dari kamarnya menuju taman karena ia ingin menghirup angin sejenak. Mau kemana Vin? Tanya Rianti saat keluar dari kamar Ayu, ia baru saja memeriksa keadaan si bungsu itu karena akhir-akhir ini sering demam menjelang tidur. Mau ke taman tante, suntuk, sahut Vino, ya, ternyata Vino tidur di rumah Farhat karena malas pulang ke rumahnya. Oh, mau tante temenin nggak? Siapa tahu butuh teman cerita, Rianti bisa membaca raut wajah Vino yang sepertinya sedang galau. Nggak tante. Vino cuma mau ngerokok sebentar kok, ya sudah kalau gitu, jangan lupa tutup pintunya. Rianti pun kembali ke kamarnya, di sisi lain Nurul yang juga tak bisa tidur berniat menjenguk bunga-bunga kesayangannya di taman. Biasanya ia akan rileks jika melihat bunga-bungaan yang sedang mekar itu. Pikirannya kini tengah terusik dengan Vino, rindu katanya. Pak Vino kan sudah punya pacar, kalau Tante Zei tahu bisa dijambak aku, batinnya bingung.